Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut pasal yang keempat. Rut pasal keempat ini berbicara tentang bagaimana caranya mempertahankan harta pusaka. Ya, bagaimana caranya mempertahankan pusaka. Nah, untuk itu saya mengangkat tema di pagi hari ini, yaitu harta pusaka tidak akan hilang bila ada yang menebus. Ya, itu yang menjadi tema kita Bapak Ibu. Dan langsung saja mari kita renungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita Bapak Ibu, kita merenungkan sejenak firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang janda yang mempunyai nasib yang sangat malang. Karena selain daripada dia ditinggal oleh suaminya, dia juga ditinggalkan oleh anak-anaknya yang sudah mati. Nah, siapa dia? Dia adalah Naomi. Naomi baru saja pulang dari negeri Moab. Nama besar keluarga Naomi terancam lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Lalu karena dia tidak memiliki lagi seorang suami dan dia tidak memiliki lagi seorang anak, di mana harta warisan atau harta pusakanya tidak ada lagi yang melanjutkan atau yang meneruskan, Naomi hendak menjual tanah itu ke keluarganya dengan harapan supaya nama keluarga Naomi, nama besar keluarga Naomi tidak terancam lenyap. Ya, gitu. Tetapi sayangnya orang yang seharusnya membeli tanah itu, saudaranya yang paling terdekat yang membeli tanah itu, tidak berkeinginan menebus tanah itu. Karena persyaratannya bahwa Ruth, menantu dari Naomi itu, harus diambil menjadi istrinya supaya tetap menegakkan nama besar keluarga Naomi di atas milik pusakanya. Nah, karena tidak ada yang membeli atau menebus, akhirnya Boas yang masih juga sanak saudaranya, yang masih dekat dengan keluarga Naomi juga, dia mau menebus tanah itu dan mengambil Ruth sebagai istrinya di atas menjadi keluarganya dan menjadi istrinya. Dan atas berkat Tuhan, atas karunia Tuhan, Ruth pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Nah, ini yang membuat hati Naomi sangat bergembira. Naomi sangat bersuka cita karena selain daripada nama besar keluarganya tidak lenyap, dia pun memiliki seorang cucu dari menantunya, yaitu Ruth. Dan sebab itu Naomi sangat bersuka cita. Dan di Ruth pasal 4 ayat 14 menyatakan demikian. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Nah, demikianlah nama keluarga besar Naomi terselamatkan dari penebus oleh Boas. Dan Naomi mengasuh anak itu dengan baik sebab itu menyegarkan hatinya. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah yang menjadi harta milik pusaka kita? Ya. Bukankah kita semua ini adalah keturunan Adam yang telah mati karena dosanya? Bukankah Taman Eden adalah milik pusaka kita, dan kerajaan sorga adalah warisan kita yang diberikan Allah kepada kita? Namun karena dosa-dosa kita, dosa yang baik, dosa keturunan yang diwariskan Adam kepada kita, kita terancam lenyap untuk hilang dari milik pusaka kita yang sangat berharga itu, yaitu Taman Eden dan
kerjaan surgawi. Ya. Lalu saya dan saudara juga tidak ingin kan lenyap dari harta pusaka kita yang sangat berharga gitu. Kita semua adalah penerima penebusan dan untuk alasan yang baik. Kita semua adalah orang yang berdosa, yang memerlukan penebus dari dosa. Dosa yang perlakuan yang kita buat juga. Kita semua adalah orang yang sangat-sangat membutuhkan seorang penebus untuk supaya kita bisa terselamatkan dari harta milik pusaka kita itu. Nah, pertanyaan untuk kita, siapa yang dapat menebus kita? Mari kita buka Bapak Ibu dan Saudara terkasih di Efesus 1 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak akan terancam lenyap lagi. Karena apa? Oleh karena hukuman kekal yang diberikan kepada kita itu terlepas atau terselamatkan dari itu. Karena Sang Penebus yaitu Yesus Kristuslah yang dapat menebus kita, dan itu sudah Ia lakukan, itu sudah Ia buktikan di atas kayu salib. Dia sudah rela merelakan dirinya berkorban untuk kita. Nah, Yesus Kristuslah yang menjadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Atau kita yang Yesuslah yang menjadi Sang Penebus sejati kita. Nah, pertanyaan untuk kita, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, apakah kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Saya percaya saya dan saudara terkasih sudah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita dan Penebus Agung kita. Nah, jika kita sudah menerima bahwa Yesus adalah Sang Penebus kita, mari Bapak Ibu dan saudara terkasih kita bersyukur dan memuji Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dan yang sudah menebus kita. Dan kita mendapatkan kembali harta pusaka yang kita miliki, yaitu kerajaan surga. Nah, itu saja menjadi renungan kita Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.